Udah itu loh, San. Mana, Sen? Sudah? Masuk semua? Oke, sudah masuk semua ya? Siapa itu yang masih bengung-bengung itu? Sudah siap? Nggak boleh ngobrol? Kita mulai ya anak-anak ya. Dayu? Ngapain? Halo, selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Silakan persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Okay. Before we start our study, let's pray together. Thank you. Greeting to the teacher. Good morning, Bu. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, student. How are you today? I'm fine. I'm fine. I'm fine. I hope you are always fine. Selalu menjaga kesehatan kalian ya di masa pandemi ini. Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Coba Ibu lihat dulu kalian posisinya seperti Ibu. Silakan dicontoh posisi di kamera, tidak boleh off kamera, silakan dilihat posisinya masing-masing Ibu cek dulu. Baik, sudah menggunakan seragam semua lengkap ya. Setelah ini Ibu punya video, Ibu ada, sebentar, kita menyanyikan lagu untuk meningkatkan nasionalisme kita ya. Kita nyanyikan lagu dulu Padamu Negeri. Bareng-bareng mic-nya silakan di-on-kan sambil dites. Siap menyanyikan lagu Padamu Negeri di sini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, silakan di mute kembali mic-nya. Nanti kalau misalkan kalian siapa Sisil mic-nya Sekar mic-nya di off dulu ya.
Ya, silakan kalian fokus mengikuti pelajaran Ibu kali ini. Kemarin kita belajarnya tatap muka, tetapi untuk pertemuan kali ini kita sudah tidak bisa lagi tatap muka, jadi kita kembali daring pembelajarannya ya. Jadi Ibu gunakan Google Meet ini untuk kalian bisa fokus untuk mengikuti pelajaran Ibu sampai akhir nanti. Kemudian anak-anak, di sini Ibu punya satu gambar. Nanti kalian lihat di situ ya. Kalian amati benar-benar gambar apa itu, kemudian nanti Ibu tanyakan ke kalian. Hasil pengamatan kalian apa? Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Ya, oh iya anak-anak Ibu lupa. Sambil diamati ya LKPD yang sudah Ibu bagikan, LKPD dan handout yang sudah Ibu bagikan lewat WA group semalam ya, pastinya kalian sudah membacanya. Di situ ada petunjuk pengisian LKPD ya. Untuk petunjuk pengisian LKPD-nya. Nah, ini silakan isi identitasmu dengan benar, dengan lengkap, kemudian baca petunjuknya dengan cermat, kemudian tanyakan ke gurumu bila mengalami kesulitan melalui WA group bisa ya. Kemudian nanti kumpulkan lagi LKPD-mu bisa melalui Google Form atau atau kamu upload di WA group. Itu untuk LKPD. Ini handout-nya. Kita kembali ke gambar ini. Silakan diamati gambar ini. Ibu pikir kalian tidak asing lagi dengan gambar yang sedang kalian amati. Bahkan mungkin di salah satu gambar itu kalian ada yang mengidolakan. Ya, Gema mungkin ya. Mengidolakan apa itu? BTS apa K-pop ya itu ya. Oke. Sekarang Ibu tanya. Apa yang kalian lihat di dalam gambar ini? Silakan Gema. Tentang K-pop dan anak pang. Oke, itu gambar. Ya. Tersebut berisi budaya asing yang dengan mudah masuk ke Indonesia. Dikarenakan kemajuan internet dan wilayah Indonesia yang menjadi tempat mampir orang-orang dari seluruh dunia. Selain itu, ada budaya lain lagi, Bu, seperti upin-ipin dan kelenteng dari Cina. Oh ya. Baik, bagus sekali ya Gema ya. Jadi di situ Gema mengamati gambar itu adalah gambar dua kebudayaan asing yang sudah masuk ke Indonesia. Selain itu ternyata Gema punya referensi baru tentang budaya lain seperti budaya dari tetangga kita Malaysia dan budaya dari Cina. Ya, itu anak-anak benar sekali dari penyampaian Gema tadi bahwa saat ini budaya asing itu banyak sekali masuk ke Indonesia. Faktornya ada dua. Yang pertama, kemajuan internet. Jadi akses internet semakin gampang, memungkinkan kemudian yang kedua, letak Indonesia yang strategis sendiri itu mengakibatkan atau memudahkan budaya-budaya dari negara lain di wilayah Indonesia. Kira-kira seperti itu anak-anak ya. Kemudian kita hari ini dari materi kita nanti adalah letak wilayah Indonesia ya anak-anak ya. Ya, halo. Halo, Bu. Halo Bu. Ibu tadi live sebentar karena jaringannya bermasalah. Oke, Ibu lanjutkan ya. Bu. Ya, sekarang bisa melihat lagi wajah Ibu. Halo? Bisa. Halo? Halo, bisa Bu. Masih Bu. Bisa Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Ya, jadi
Kenapa kalian harus mempelajari materi kita hari ini tentang letak dan luas wilayah Indonesia? Karena kalian harus menambah ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus tahu apa itu letak geografis Indonesia, negara kita seperti apa, kok bisa dibilang strategis, kemudian menguntungkan, kemudian nanti selain menguntungkan juga pastinya ada kerugiannya. Nah, itu ya, jadi pentingnya mempelajari materi kita kali ini, nanti kalian bisa tahu batas wilayah negara kita seperti apa, kemudian nanti kalian bisa mengetahui juga batas-batas wilayah sekolah kita, kemudian rumahmu sendiri berbatasan dengan siapa saja kalian harus bisa menyebutkan. Begitu ya untuk materi kita ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran ya, setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, kalian harus ada 3 kegiatan nanti. Ada menonton video, jadi nanti Ibu punya video. Dan setelah kalian menonton video nanti diharapkan kalian bisa menganalisis ya posisi geografis Indonesia. Ya, kemudian nanti ada lagi Ibu punya teks, teksnya itu berisi akulturasi budaya, kemudian ada lagi teks berisi tentang perdagangan Kerajaan Sriwijaya ya. Nanti setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa mempresentasikan akibat letak geografis Indonesia dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian nanti ada lagi kegiatan diskusi kita nanti ya anak-anak, kita berdiskusi bareng-bareng secara paralel nanti. Nah, setelah melakukan diskusi nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan pengaruh letak geografis Indonesia atau letak wilayah Indonesia terhadap berbagai macam bidang kehidupan. Itu untuk tujuan pembelajaran kita. Oke. Biar lebih semangat di sini kita punya karakter JIM. 6 karakter yang sudah tidak asing lagi bagi kalian anak-anak di sini. Jadi ketika kalian belajar di Yapindo ini, kalian harus memiliki paling tidak 8 poin karakter yang harus kalian miliki selama kalian belajar di sini. Kemudian nanti bisa kalian manfaatkan ketika kalian sudah lulus dari Yapindo. Nah, karakter JIM ini mari kita praktekkan anak-anak untuk menambah semangat kita ya. Oke, bisa kalian berdiri dulu. Yuk, kita berdiri. Oke, sudah? Ya, kita praktekkan ya. Sudah siap? Sudah siap? Yuk kita mulai, aba-aba. 1, 2, 3. Sense of belonging and responsibility to community. Terus yang kedua, karakter yang kedua, model self-discipline, appreciation and respect for others, to be solution oriented, to communicate well, environmental and cultural awareness. Terus yang terakhir, self-implementation. Thank you. Mic-nya. Baik, itu ya anak ya karakter kita yang harus kalian miliki selama kalian belajar di Yapindo. Ada banyak di situ karakter, biar nanti di bagian homeroom teacher ya, wali kelas kalian akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai karakter yang harus kalian kuasai selama belajar di Yapindo. Nah, di situ yang pasti banyak sekali ada karakter yang harus kalian miliki, itu ada disiplin, kemudian nasionalisme, kewarganegaraan, kemudian rasa memiliki, ada juga kalian di situ harus bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian ada lagi poin 7 yang menjadi titik pusatnya di situ yang berhubungan dengan materi kita hari ini tadi,
Gema tadi sudah menyebutkan budaya asing masuk ya. Nah, itu berkaitan dengan karakter yang nomor 7, cultural. Cultural itu budaya. Jadi kita harus bisa menghargai budaya asing yang masuk. Namun kita juga tetap mempertahankan budaya kita sendiri. Gitu ya anak-anak ya. Baik, berikutnya Ibu ada pretest di situ. Enggak, Bu. Halo. Halo, Bu. Ibu Halo, Bu. tanya. Aduh, mengerikan. Sudah bisa mendengar lagi suara Ibu? Terdengar, Bu. Halo. Udah, Bu. Oke. Ya, ini jaringan Telkomselnya berapa hari ini agak terganggu ya anak-anak ya. Enggak apa-apa. Kita lanjut ya. Tadi Ibu ada pretest ya. Pretest ya. Pretestnya itu linknya Ibu bagikan di WA Group. Silakan nanti kalian kerjakan. Ibu beri waktu 3 menit cukup. Cukup, Bu. Oke, silakan mulai dikerjakan. Linknya Ibu bagikan juga di chat grup ya. Link untuk pretest. Bisa dilihat di kolom chat ya. Nanti tampilannya seperti ini anak-anak. Bisa terlihat. Halo. Ini tampilan untuk word wall-nya, untuk pretestnya. Nah, ini bisa kalian klik. Terus kalian next. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Halo? Oke. Sudah ada hasilnya ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke
video. Ibu punya video di sini. Silakan kalian amati videonya. Tugas kalian adalah mencatat apa yang ada di dalam video yang ingin Ibu tampilkan. Nanti kalian Ibu suruh presentasikan isi video tersebut apa. Silakan dicatat untuk isi videonya ya. Apa ya? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi letak geografis Indonesia di mana ya? Letak geografis Indonesia sebelah utara benua Asia, sebelah selatan benua Australia, sebelah timur Samudra Pasifik, dan sebelah barat Samudra Hindia. Nah, jadi sudah mengerti ya? Berdasarkan letak geografis tersebut, Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis. Nah, kita lihat batas-batasnya ya. Sebelah utara negara Filipina, kemudian Laut Cina Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Sekarang kita lihat pengaruh dari letak geografis tersebut. Yang pertama, mengenai keuntungan dari letak geografis tersebut. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Keuntungan selanjutnya dari letak geografis yang sangat strategis tersebut yaitu dapat menambah devisa negara Indonesia. Dalam bidang pariwisata, Indonesia sebagai destinasi atau tujuan pariwisata dunia, seperti Pulau Bali, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita lihat mengenai kerugian dari letak geografis Indonesia tersebut. Yang pertama, budaya negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa. Selanjutnya, semakin mudah adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia. Kemudian, banyaknya budaya asing yang masuk membuat budaya lokal dapat terancam punah. Seperti juga permainan-permainan tradisional juga sekarang mulai ditinggalkan. Cara berpakaian yang sesuai dengan adat budaya Indonesia juga semakin berubah oleh gaya kebarat-baratan. Kemudian, kerugian yang terakhir yaitu masuknya obat-obatan terlarang di Indonesia. Oke, sudah diamati videonya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah sekarang Ibu tanya. Apa isi video tersebut anak-anak? Ada yang bisa ya, Gema. Yang lain mendengarkan? Isi video tersebut tentang letak geografis Indonesia, kemudian keuntungan dan kerugian yang diakibatkan letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudera.
Oke, bagus sekali Gema untuk isi videonya. Ada yang lain mungkin menambahkan Gema? Dayu. Isi dari video tersebut adalah kerugian budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Hal ini bisa mengakibatkan budaya Ya, benar Dayu menambahkan Gema. Isi video tersebut adalah banyak ya geografis, letak geografis Indonesia, kemudian pengaruhnya apa. Mungkin masih ada lagi yang mau menambahkan isi video. Piko, silakan. Keuntungan dari letak wilayah Indonesia adalah dalam bidang ekonomi menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Dapat menambah devisa negara sebagai daerah tujuan wisata dunia, seperti Pulau Bali dan lain-lain. Ya, bagus sekali Viko. Viko mengamati video yang dia catat adalah keuntungan ya bagi kehidupan ekonomi Indonesia dan pariwisata kita, negara kita. Baik, itu ya anak-anak untuk isi videonya. Di sini Ibu punya materi. Ibu ingin menjelaskan sedikit materi tentang letak geografis Indonesia. Ya, bisa dilihat anak-anak? Apa yang kalian lihat itu? Gambar apa? peta geografis Indonesia. Iya, gambar. Ya, benar. Letak geografis Indonesia ini di sini ada peta ya. Kalian bisa melihat di situ. Nanti kalian bisa seperti di video tadi ya, kalian bisa menyebutkan batas-batas wilayah negara kita itu negara yang paling dekat dengan kita, negara mana, kemudian laut mana yang paling dekat dengan negara kita, serta benua apa saja yang letaknya paling dekat dengan wilayah negara Indonesia. Di peta tersebut, untuk letak geografis itu bisa kita tinjau dari berbagai sisi. Yang pertama dari beberapa bagian. Bagian pertama itu kita bisa lihat dari batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah negara Indonesia itu kalian harus tahu. Ya, negara kita berbatasan dengan negara mana saja. Ada yang bisa memberikan komentar untuk batas-batas wilayah negara kita? Silahkan. Siapa itu? Keisha, silakan Keisha. Indonesia berbatasan di bagian utara yaitu negara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan. Di bagian selatan, Samudra Hindia dan negara Timor Leste. Di bagian timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di bagian barat, Samudra Hindia. Ya, benar sekali Keisha. Bagus sekali untuk komentarnya. Di situ kalian bisa lihat benar tadi ya, Keisha sudah menyebutkan untuk bagian utara batas wilayah Indonesia itu berbatasan dengan negara yang paling dekat itu ada Malaysia, Singapura, kemudian lautannya ada Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian selatan itu Keisha tadi menyebut berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di situ ada lagi satu lagi negara yang bagian selatan yang menjadi batas negara kita, negara apa ya? Timor Leste. Iya, Timor Leste. Timor Leste itu sudah menjadi batas sebelah selatan bagi negara Indonesia. Kemudian di sebelah timur itu ada Papua Nugini, kemudian Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah barat, benar tadi ya Keisha bilang itu lautan semua Samudra Hindia. Tuh, kemudian selain batas wilayah ya, letak geografis itu juga kita lihat berdasarkan posisi kita, ada dua samudra, ada dua benua yang mengapit negara kita. Samudra apa itu?
Samudra Pasifik. Pasifik dan Samudra Hindia. Iya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian benuanya apa? Benua Asia dan Benua benua Asia dan Australia. Australia. Iya. Dan iya. Ya, benar sekali. Jadi itu termasuk ke dalam letak geografis Indonesia. Kemudian selanjutnya anak-anak di situ selain kita lihat dari dua samudra, dua benua, kita juga melihat letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur, letak astronomis. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu letak astronomis? Itu pelajaran semester 1, semester SD bahkan sudah dipelajari. Dayu, silakan. Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis bujur. Halo, Dayu. Ya, letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur itu letak astronomis. Kemudian apa sih nak itu letak apa garis lintang apa garis lintang? Garis yang melintang dari barat ke timur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari barat ke timur. Garis bujur adalah garis yang membujur dari utara ke selatan. Ya, garis lintang itu garis yang melintang ke timur. Jadi ya, jadi ya, ya benar. Jadi garis lintang itu garisnya bentuknya horizontal, sedangkan garis bujur itu bentuknya vertikal. Kalau kalian lihat ya nggak ada sekarang mau nyari garis-garisnya di mana nggak ada. Tapi kalian bisa menjumpai garis lintang dan garis bujur itu di peta maupun di globo. Jadi para ahli itu membuat garis lintang dan satu wilayah atau satu negara. Aduh, terlempar lagi. Payah sih. Halo. Masih Bu. Masih, Bu. Ibu. Putus. Masih. Bu. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, sip. Ya, lanjut di sini kita akan sebelum ke diskusi, ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Siapa yang ingin bertanya? Sudah. Bu. Oke, kalau gitu kita melanjutkan diskusi kita ya. Kita sekarang diskusi bareng-bareng paralel ya anak-anak. Di sini Ibu punya gambar. Nah, sudah terlihat gambarnya? Gambar apa itu?
Akulturasi budaya. Ya, benar. Akulturasi budaya. Kalian lihat di situ kok ada pura, ada masjid. Itu ada dua kebudayaan ya. Ada kebudayaan Hindu dan ada kebudayaan Islam bergabung menjadi satu budaya baru. Itu namanya budaya akulturasi atau percampuran dua budaya. Kemudian ada lagi di situ LKPD aktivitas 2. Lihat LKPD aktivitas 2. Di situ ada gambar ya, ada gambar masjid ini, kemudian ada gambar lagi di situ. Silakan. LKPD aktivitas 2. Siapa itu? Listia. Silakan Listia. Baik Bu, pada gambar tersebut terdapat masjid dan pura yang termasuk ke dalam akulturasi. Budaya pada Masjid Menara Kudus adanya dua kebudayaan atau lebih yang bersatu atau bercampur menjadi kebudayaan baru. Ya, bagus sekali Listia. Jadi benar, Listia sudah menyampaikan tadi bahwa di gambar tersebut ada dua kebudayaan yang saling bercampur ya, kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Nah, bagaimana budaya tersebut bisa masuk ke Indonesia? Yaitu awalnya dulu dibawa oleh para pedagang yang singgah ke Indonesia. Dan jadi ada dari pedagang dari India, Gujarat. Kalau India membawa kebudayaan Hindu, kemudian dari Gujarat, Arab, itu dia membawa kebudayaan Islam. Kemudian dia dua kebudayaan tersebut itu hadir di Indonesia, kemudian bercampur menjadi Masjid Kudus ini. Nah, berikutnya anak-anak, di situ Ibu ada teks ya. Teks apa itu? Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim pertama dan terbesar di Nusantara. Ya, kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim pertama dan terbesar di Nusantara. Ada di LKPD ya, di LKPD aktivitas 3 di situ. Ada yang bisa menganalisis apa isi teks tersebut? Dayu? Hal ini membuktikan bahwa letak Indonesia sangat strategis dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra merupakan posisi yang sangat menguntungkan karena memungkinkan dilalui oleh para pedagang-pedagang dari berbagai negara. Baik, itu dari Dayu tentang isi teks. Jadi di situ memungkinkan para pedagang-pedagang dari luar Indonesia itu ketika ingin berdagang yang melewati Indonesia itu singgah dulu ke negara kita sehingga kerajaan maritim Sriwijaya ini menjadi pusat jalur perdagangan dunia. Nah, Sriwijaya ini berada di mana ya? Palembang, Sumatera Selatan. Ya, benar. Palembang, Sumatera Selatan. Ternyata ya, akibat letak geografis Indonesia sudah dari zaman dulu itu Indonesia merasakan dampaknya, yaitu adanya kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat perdagangan dunia. Dan selain itu ya, kerajaan Sriwijaya itu menjadi pusat persebaran agama Buddha pada saat itu ya. Itu kemudian anak-anak di sini dari dua aktivitas ada teks, kemudian ada gambar. Ini menunjukkan bahwa akibat dari letak geografis tadi yang strategis tadi itu mengakibatkan berdampak pada kehidupan budaya dan ekonomi di negara kita. Kalau yang gambar ini tadi budaya, kemudian yang teks ini tentang kehidupan ekonomi. Nah, berikutnya di sini Ibu beri waktu untuk kalian tugasnya membuat
tulisan, ya, minimal 2 paragraf saja. Kalian tulis 2 paragraf saja tentang apa? Tentang gambar yang tadi itu dan tentang teks yang sedang Ibu tampilkan ini. Jadi kalian silakan cari apa dampak dari letak geografis Indonesia terhadap kehidupan yang pertama sosial, yang kedua budaya, yang ketiga ekonomi. Kalian tuangkan dalam sebuah tulisan 2 paragraf saja. Bu, kalau lebih boleh, lebih bagus, ya. Kemudian nanti tulisan itu akan kalian presentasikan. Nah, untuk mempresentasikannya Ibu nggak akan tunjuk. Jadi silakan nanti siapa yang berani presentasi, silakan kalian maju untuk presentasi. Gitu ya, jelas anak-anak untuk tugasnya? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Baik, kalau sudah jelas langsung dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Baik, silakan dikerjakan dulu tugasnya. Oke, Bu. Jangan lupa nanti ketika presentasi kalian siapkan tanggapan untuk presentasi teman-teman kalian ya. Ibu harap semuanya bisa untuk presentasi. Ya, Bu. Ada yang ingin bertanya, Nana? Tentang materi kita, ada yang masih ingin bertanya dulu? Boleh? Kesa mungkin ingin bertanya? Baik, gimana? Masih ada yang mau bertanya untuk materi kita? Oh iya, Kesa ingin bertanya. Silakan, Kesa. Bagaimana cara kita mempertahankan budaya kita saat ada budaya baru datang ke negara kita? Oh iya. Mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan Kesa dulu. Sekar, silakan Sekar.
Menurut saya, kita tetap mempelajari budaya kita dengan baik dan kita tidak malu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tetap mengenal dan bisa mempertahankan budaya Indonesia. Ya, bagus sekali Sekar jawabannya. Jadi cara mempertahankan budaya kita itu ya kita tetap menggunakan budaya kita, tidak malu gitu loh ya. Jangan bilang budaya kita ketinggalan zaman. Itu caranya ya Kesa ya kira-kira. Bagaimana Kesha? Ya Bu, sudah jelas. Ya, oke. Sudah selesai membuat tulisannya? Sudah. Sudah Bu, Ya, sudah. Kalau sudah selesai Ibu tawarkan. Siapa yang mau presentasi dulu? Vincent. Silakan Vincent. Sekarang raise hand-nya diturunkan dulu. Mikrofonnya dimatikan. Yang lain siapkan untuk pertanyaan, boleh menanggapi, boleh bertanya, atau boleh memberi tambahan untuk presentasi Vincent ya. Ya, silakan Vincent. Selamat pagi semua, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Vincent Susduananta. Saya akan mempresentasikan hasil saya. Letak geografis Indonesia memberi pengaruh baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Budaya K-pop di Indonesia adalah budaya Korea lokal yang mendunia. Selain itu, menara pada Masjid Kudus merupakan hasil budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut muncul sebagai akibat dari posisi strategis Indonesia. Dampak letak geografis Indonesia. Di bidang sosial, bahasa Inggris dijadikan bahasa sehari-hari dan gaya rambut punk. Di bidang budaya, masuknya K-pop dan punk serta munculnya bangunan Masjid Kudus, adanya wayang Cina. Di bidang ekonomi, dilewati pedagang dari berbagai negara dan perdagangan menjadi ramai. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Vincent. Bagus sekali presentasinya. Vincent mempresentasikan tulisannya tentang dampak letak geografis Indonesia dalam 3 bidang. Mungkin Ibu persilakan dulu yang mau menanggapi. Siapa? Hana, ya. Nah, silakan Hana mau ngapain? Mau bertanya, mau menanggapi? Mau bertanya. Ya, boleh. Silakan Hana. Bagaimana cara menghadapi budaya asing yang negatif yang masuk ke negara kita? Ya, ada yang mau menjawab pertanyaan Hana dulu. Ini sepertinya sama kayak Kesa tadi. Siapa yang ingin menanggapi? Sisil, ayo Sisil, silakan. Semua budaya asing terus bertambah dan mempengaruhi budaya asli atau daerah. Kita harus bisa memilih budaya mana yang sesuai dengan negara kita. Jangan semua budaya kita terima seluruhnya hanya demi tren. Kita harus bisa memfilter atau menyaring informasi budaya asing. Oke, bagus sekali kata Sisil, jangan mengikuti mentang-mentang ingin mengikuti tren semua budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita laju kita ikuti ya. Jadi gitu ya si Hana, gimana Hana? Apakah sudah jelas dengan penjelasan Sisil tadi? Ya Bu, sudah jelas. Jadi ketika kita mendapat budaya baru, tidak semuanya ditiru, ya Bu? Ya, betul sekali Hana. Jadi kalau kita punya budaya asing, biarpun budaya asing itu lagi mendunia, lagi tren ya, itu
kalau tidak sesuai dengan budaya kita ya tidak perlu kita ikuti atau kita tiru. Jadi kita harus bisa memfilter gitu ya anak-anak ya kira-kira ya. Oke, untuk presentasi Vincent ada yang masih mau menanggapi lagi? Cukup? Baik, berikutnya ya Ibu pengen satu orang lagi yang presentasi, silakan siapa yang berani. Ibu kasih poin untuk, jadi kalian yang bersuara di sini menyampaikan pendapat maupun bertanya, itu beri poin di nilai IPS kalian. Iya Dayu, ayo Dayu. Sekali aja Dayu. Yuk Dayu, silakan presentasi. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. 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 Nama saya Dewa Ayu Putu Premaswari. Saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjalin jalur perdagangan dengan India, Burma, Melayu, Kalimantan, atau Siam. Dengan angkatan lautnya yang besar dan kuat, jalur-jalur utama kegiatan pelayaran dan perdagangan dikontrol secara ketat. Lewat cara itu, kapal-kapal dagang dipaksa masuk dan berlabuh di Bandar Sriwijaya. Dengan penguasaannya jalur pelayaran penting, membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi satu-satunya kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Banyak kapal-kapal dagang dari berbagai negara yang berlabuh membawa keuntungan tidak sedikit bagi Kerajaan Sriwijaya. Hal ini membuktikan bahwa letak Indonesia yang strategis dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra merupakan posisi menguntungkan karena dilalui oleh para pedagang-pedagang dari berbagai dunia. Dampaknya di bidang sosial, 1. Masyarakat meniru gaya hidup bangsa lain akibat sering menonton film asing seperti drakor. 2. Masyarakat suka menyanyikan lagu asing seperti lagu Korea, lagu Inggris, dan lain-lain. Di bidang budaya, 1. Masuknya budaya asing ke Indonesia. 2. Adanya percampuran budaya Indonesia dengan budaya asing. Di bidang ekonomi, 1. Indonesia menjadi pusat perdagangan berbagai negara. 2. Aktivitas ekspor-impor menjadi lancar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, dimaafkan Dayu. Bagus sekali presentasi Dayu ini panjang lebar ya. Dia mempresentasikan sama seperti Vincent, ada 3 bidang yang terdampak dari letak geografis Indonesia. Oke, Ibu persilakan dulu siapa yang ingin menanggapi dulu untuk presentasi Dayu. Vincent. Ya, Bu. Bagaimana kegiatan ekspor dan impor dapat meningkat dengan adanya posisi geografis di Indonesia? Baik, bagus sekali Vincent menyimak presentasi Dayu ya. Dia menyimak tentang bagaimana meningkatkan kegiatan ekspor impor. Gitu ya Vincent kira-kira ya. Ya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan Vincent? Ya, langsung ditanggapi oleh Dayu. Silakan Dayu. Menurut saya, kegiatan ekspor dan impor termasuk dalam bidang ekonomi. Posisi geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra mengakibatkan Indonesia berada di jalur persilangan dunia. Aktivitas perdagangan dunia melewati Indonesia. Hal ini menguntungkan bagi Indonesia untuk lebih mudah menawarkan barang atau produk, terutama barang komoditas ekspor.
Dengan demikian, ada kaitan posisi geografis Indonesia dalam kehidupan ekonomi. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari Dayu. Gimana Vincent? Sudah jelas? Jelas Bu, jelas. Terima kasih Oke. Dayu. Ya, terima kasih Dayu penjelasannya. Jadi apa namanya letak geografis Indonesia yang dilalui jalur perdagangan tadi itu memungkinkan atau memudahkan untuk kegiatan ekspor impor. Jadi mudah untuk menawarkan barang-barang terutama barang-barang komoditas ekspor dunia. Begitu kira-kira ya Dayu. Baik, masih ada yang ingin presentasi? Sudah cukup? Kalau sudah dari hasil presentasi teman-teman kalian ya, Ibu ingin memberikan penguatan materi bahwa materi kita ini pengaruh letak geografis Indonesia itu sangat menguntungkan bagi kehidupan ekonomi terutama ya, perdagangan. Kemudian selain keuntungan, Indonesia juga memperoleh kerugian ketika dampak letak geografis Indonesia itu mempengaruhi kehidupan budaya dan sosial ya. Jadi di situ ada kekurangan, ada kelebihannya dari letak geografis negara kita. Kira-kira seperti itu anak-anak. Baik, untuk materi kita ada yang mungkin bisa menyimpulkan materi kita yang tadi kita pelajari banyak, ada presentasi, ada diskusi, itu ada yang bisa menyimpulkan kira-kira materi kita hari ini. Wis, Abigail nih, rajin. Ayo Abigail coba. Yang lain dengarkan ya. Kesimpulan materi hari ini adalah letak wilayah Indonesia terdiri dari dua macam. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis seperti letak wilayah Indonesia berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini berakibat Indonesia memiliki 2 musim dan memiliki 3 daerah waktu. Posisi seperti ini menjadikan Indonesia berada di antara jalur lalu lintas internasional yang memudahkan masuknya budaya dari negara lain maupun para pedagang dari luar. Yang kedua, letak geologis. Letak geologis seperti Indonesia terletak di antara 3 pertemuan, 3 lempeng besar dan 2 dangkalan. Hal ini mengakibatkan Indonesia rawan gempa bumi. Terima kasih. Ya, bagus sekali kesimpulannya Abigail. Terima kasih. Dan yang lainnya Ibu pikir kalian punya catatan seperti Abigail ya. Silahkan dilengkapi LKPD-nya di situ. Kemudian nanti LKPD dikirimkan ke WA Group kembali sudah dalam bentuk isian. Jadi nggak kosong ya. Kemudian anak-anak di sini tadi kalau ada pretest, sekarang Ibu punya post-test. Ya, link post-test Ibu bagikan di WA Group. Silakan dilihat dulu WA Grupnya. Untuk post-test kalian, Ibu beri waktu 2 menit. Ada 5 pertanyaan pilihan ganda sama seperti pretest tadi. Jadi silakan kalian langsung jawab. Ibu tunggu hasilnya. Oke? Sudah lihat linknya? Sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Sudah ada yang mengirimkan ya anak-anak? Ibu coba presentkan hasilnya.
Sudah terlihat di situ ada Vincent yang pertama mengumpulkan dengan nilai 8, kemudian Kesa 8, terus ada Gema, Dayu 10 ya, Dayu ya. Kemudian ada Listia, Cici juga 10. Oke. Oke, itu hasil post test kalian. Yang belum silakan menyesuaikan, langsung dikirim ke grup hari ini juga loh ya. Besok-besok enggak Ibu terima. Baik, untuk pelajaran kali ini apa yang sudah kalian dapatkan anak-anak? Tentang apa saja? Mic-nya di on-in dulu. Ya, materi apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini? Letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia. Apalagi? Budaya asing yang masuk ke Indonesia. Oke, budaya asing. Ada lagi? Akulturasi budaya. Betul. Kemudian apa lagi? Dampak negatif dan dampak positif dari letak geografis Indonesia. Iya, benar. Sudah banyak berarti yang kalian dapat ya materinya hari ini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari materi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia. Dan baca handout ya. Handout nanti Ibu berikan di WA grup lagi beserta LKPD-nya. Setelah kalian baca, kalian bukan cuma membaca, tapi kalian mempresentasikan secara singkat, kemudian kalian rekam dalam bentuk video, kemudian videonya dikirimkan ke WA grup. Nanti pas pertemuan berikutnya, Ibu tayangkan video kalian satu-satu. Jelas untuk tugasnya minggu depan? Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Oke. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, untuk sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan Vincent dipimpin doa penutupnya, silakan. Oke, Bu. Before we finish our study, let's pray together. Thank you. Greeting to the teacher. Ya, good morning, selamat pagi anak-anak. Tetap menjaga kesehatan ya. Terapkan protokol kesehatan kalian. Sementara jangan banyak main dulu. Kalaupun mesti kalian mau keluar, jangan lupa menggunakan masker. See you next time. See you too. Oke, boleh leave anak-anak. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ulangin. Ya.